dari sini kita akan mendapati batu bata merah ya seperti ini gitu, dengan ukuran yang ternyata relatif lebih kecil dari batu bata merah pada masa abad ke-11 atau ke-10 ya, masa Empu Sendok. Sehingga jadi coba kita hormati dulu ya, sebagaimana kemudian sampai saat ini situs-situs seperti ini ternyata digunakan masyarakat sebagai situs religi. Rahayu, rahayu, rahayu. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, pemirsa, kita terus menelisik dan mengeksplorasi, mendokumentasikan berbagai macam tinggalan leluhur kita, di mana memang pasang surut ya sejarah dan berbagai macam pengalaman ya hidup. Bagaimana kemudian awal-awal di tahun 3000 sebelum Masehi, orang-orang Austro-Melanozoid mendiami Kepulauan Nusantara. Orang-orang ini berkulit hitam ya, yang saat ini mendiami Kepulauan Nusantara bagian timur karena terdesak oleh orang-orang Melayu ya pada migrasi sekitar tahun 1500 sebelum Masehi maupun tahun 500 sebelum Masehi. Dimana kemudian jika kita lihat ya dari segi sosial ekonomi, ternyata peradaban prasejarah ada yang dikenal dengan masa berburu, dimana ketika komunitas-komunitas masyarakat yang masih sedikit kemudian masuk ke dalam hutan belantara Jawa penuh dengan hewan buruan ya, termasuk kemudian diantaranya kijang, menjangan, babi hutan, badak, banteng liar, kerbau liar ya, banyak sekali. Meskipun kemudian banyak sekali makanan, tantangan juga banyak, terutama juga hewan-hewan liar seperti ular besar, harimau gitu ya, termasuk kemudian anjing liar dan lain sebagainya, gajah, termasuk badak. Termasuk kemudian orang-orang wanita ini kemudian mencari umbi-umbian ya, umbi-umbian yang ada di hutan banyak sekali, seperti kemudian apa namanya, suwek, kemudian bentul, talas, dan lain sebagainya banyak. Termasuk pisang juga banyak pada masa lalu. Kemudian seiring dengan perkembangan ya, perkembangan masyarakat gitu ya, selain kemudian berburu, meramu, termasuk kemudian banyak hal yang bisa kita dapat ketika mereka kemudian berhadapan dengan hewan-hewan liar, termasuk tumbuh-tumbuhan, ada yang beracun, ada yang bisa dimakan. Salah satu tanaman yang sangat beracun adalah ini. Nah ini adalah tanaman yang sangat beracun yang dikenal dengan kembang sangsang. Di dalamnya ada umbi-umbian ya, bulat-bulat, dimana kemudian patinya yang berwarna putih itu mengandung racun yang sangat mematikan. Ada sebuah ungkapan pada masa lalu ya, manusia atau seorang wanita yang indah rupawan seperti kembang sangsang, tapi sebenarnya menyimpan racun yang sangat mematikan. Nah ini salah satu kemudian filosofi dari kembang sangsang ya. Nah ini salah satu kemudian tantangan ketika masyarakat nomaden, berburu dan kemudian berpindah-pindah ya, dimana kemudian setelah pengalaman berburu ini, ketika masyarakat luas mulai membuka saluran irigasi, kemudian membuat sawah-sawah irigasi, dan ternyata hasilnya itu sangat melimpah ya untuk kebutuhan pangan, terutama tanaman padi. Sehingga kemudian pemujaan ketika masyarakat sudah semi sedenter, sudah kemudian menetap, membentuk sebuah masyarakat atau desa ya, itu kemudian ada situs-situs megalitik, situs-situs pemujaan, situs-situs yang berhubungan dengan Dewi Sri atau pertanian. Nah coba kita lihat di sini. Jadi di lokasi ini sebenarnya tidak berbeda dengan makam-makam pada umumnya ya. Banyak pohon kamboja, pohon asam, pohon kecacil, pohon piai jaran gitu ya. Sehingga kemudian makam-makam yang ada di Jawa ini cenderung kemudian temaram cahayanya. Jadi agak-agak gelap, agak-agak rindang dan di situ. Dan termasuk kemudian ternyata makam ini juga mengandung diduga tinggalan yang sangat bersejarah, tinggalan megalitik atau kabuyutan ya. Nah, masyarakat mengenalnya sebagai lingga raksasa atau lingga prasejarah ya, berbeda dengan lingga pada masa Hindu-Buddha. Nah, coba kita lihat. Jadi pengalaman hidup ya orang Jawa dari segi kemudian memilih makanan yang ada di alam gitu ya, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan termasuk sebagai obat-obatan,
salah satunya adalah pohon asam ya, tanaman asam. Ini ternyata setelah dicampur dengan kunyit menjadi kunyit asam atau kunyit sinom, ini ternyata memang salah satu penemuan ya orang Jawa. Jadi kandungan kunyit itu untuk kemudian semakin meningkat gitu ya, itu kemudian harus kemudian dalam kondisi asam, sehingga memang daun ini memang terasa asam. Namanya daun sinom. Ini sangat asam. Jadi salah satu daun yang menjadi campuran kunyit sinom. Nah, jadi entah sebab apa atau entah seperti apa ya masyarakat dahulu kemudian menemukan berbagai macam tanaman obat. Ada kunyit, jahe, lengkuas, kapulaga, ada kemudian apa namanya kencur ya, kunci, banyak sekali tanaman obat yang berupa umbi-umbian atau rimpang, termasuk dedaunan banyak ya. Ada kemudian remejun, ada tapak liman, ada kemudian putrawali, ya, ada asam. Ternyata sebagian besar flora-flora yang ada di alam tropis Jawa ini memang ternyata berkhasiat obat ya bagi tubuh kita. Bisa mengobati kanker, TBC, diabetes, obesitas, asam urat, termasuk kemudian diduga bisa mengobati HIV/AIDS. Nah ini, coba kita maju terus ya. Jadi di lokasi ini memang banyak sekali kemudian fragmen batu bata kuno ya. Diduga memang fragmen batu bata kuno ini era kerajaan Majapahit. Namun siapa sangka mungkin saja situs kuno ini jauh sebelum Majapahit, yaitu masa prasejarah 2000 sebelum Masehi. Terus dilestarikan pada awal-awal Masehi sebagai kesinambungan ya, peradaban yang lestari. Kemudian seiring dengan masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha, kemudian tetap dipelihara sebagai situs kabuyutan. Nah ini karena memang ada banyak kemudian situs yang tumpang tindih dan terus dilestarikan hingga saat ini ya. Nah ini. Nah, termasuk kemudian buah-buahan tradisional atau buah-buahan masa lalu gitu ya. Itu juga masih ada di beberapa pemakaman umum seperti ini ya. Ternyata kita juga memasuki sebuah pemakaman umum secara tradisi, kita mengucapkan assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam kepada seluruh ahli kubur dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Dan di makam ini ada semacam tanaman kecacil yang berbuah rendah gitu ya. Jadi ini kecacil sebenarnya belum matang dan ini sangat ranum gitu ya, di atas itu buahnya sangat lebat sekali. Dan ini salah satu tanaman kecacil yang masih muda gitu ya, belum matang. Kalau matang ini kulitnya sudah kekuning-kuningan. Nah, di sini masih kehijau-hijauan. Dan ini ternyata kulitnya itu bisa dibuka seperti rambutan gitu ya, atau kelengkeng. Yang kemudian di dalamnya itu ada bijinya dan daging bijinya itu ya berwarna putih ini. Kalau masih muda ini biasanya rasanya masam. Dan kalau sudah tua biasanya rasanya manis. Nah seperti ini ternyata bijinya ya, ada dagingnya seperti kelengkeng atau seperti juga buah rambutan ya, tanaman-tanaman asli Nusantara. Dan tanaman-tanaman asli Nusantara seperti ini tuh ternyata banyak kandungan vitamin C-nya. Dan vitamin C-nya itu selain kemudian baik untuk kemudian antioksidan, kekebalan tubuh, termasuk memiliki manfaat gitu ya, bisa mendongkrak. Nah ini coba kita lanjutkan eksplorasi kita, dimana kayak memang pengalaman ya, mulai masyarakat Jawa ini mulai kemudian berburu, meramu, wanita-wanita membentuk sebuah desa pemukiman awal semi sedenter itu berpindah-pindah. Jadi sebelum mengenal pertanian irigasi, ini mengenal pertanian hutan ya, hutan dibabat, dibakar, ditanami. Setelah itu tanahnya itu sudah tidak subur lagi, pindah ke hutan yang masih rimbun lagi, dibabat, dibakar, ditanami lagi. Seperti itu, jadi berpindah-pindah, nomaden. Dan ini kemudian kita bisa nampak pada masa orang-orang Eropa datang ke Pulau Jawa. Sebagian besar orang-orang yang ada di sebelah barat Pulau Jawa, di desa-desa terpencil itu masih kita lihat
orang-orang masih hidupnya seperti ini, membabat hutan gitu ya, dibakar, kemudian ditanami padi, setelah dipanen pindah mencari hutan yang lebih subur lagi. Ini ternyata masih kita dapati lagi. Artinya memang kondisi sosial yang ada di desa-desa, di gunung-gunung, ini ternyata juga berbeda di kota-kota besar yang ternyata sejak pembangunan Borobudur, Prambanan, candi-candi besar yang seperti kota metropolitan, namun masyarakat di gunung-gunung sebagian juga diduga memang masih kemudian berburu dan berpindah-pindah tempat. Setelah itu kemudian mengenal pertanian irigasi, mengenal kerajaan gitu ya, dan mengenal pajak, serta desa-desa sudah tidak berpindah-pindah lagi pada masa kerajaan, terutama pada masa kerajaan Majapahit, di mana kondisi sosial ekonomi ini didukung oleh kondisi religi, di mana kemudian struktur sosial yang ada di masyarakat, golongan pendeta, golongan kesatria, golongan masyarakat waisa ya, maupun golongan sudra, ini sudah terbentuk dalam sebuah sistem sosial, termasuk sistem religi. Dapat kita lihat. Jadi sebenarnya ada sebuah gundukan yang ada di tengah makam ini ya, ada struktur batu alam yang ternyata penuh dengan batu bata kuno, diduga batu bata kuno era kerajaan Majapahit, sebagai sebuah kondisi kesinambungan gitu ya, yang ternyata ada semacam menhir, diduga memang ada semacam menhir juga sebenarnya adalah secara definisi sama dengan lingga pada masa prasejarah. Rahayu, rahayu, rahayu. Dari sini kita akan mendapati batu bata merah ya, seperti ini gitu, dengan ukuran yang ternyata relatif lebih kecil dari batu bata merah pada masa abad ke-11 atau ke-10 ya, masa Empu Sendok, sehingga kemudian batu bata ini diduga masa Singosari atau masa kerajaan Majapahit yaitu ya, lebih tipis dari segi ketebalan sekitar 3 sampai 4 cm, berbeda dengan batu bata kuno abad ke-10 yang ketebalannya itu sekitar 8 cm. Dan di sini kemungkinan dahulunya memang ada sebuah cungkup gitu ya, ada beberapa yang diduga umpak batu, dan yang paling magis dan sakral di depan kita. Coba kita lihat. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Nah, jadi coba kita hormati dulu ya, sebagaimana kemudian sampai saat ini situs-situs seperti ini ternyata digunakan masyarakat sebagai situs religi. Rahayu, rahayu, rahayu. Om wilahing sekaring jagat bawana langing sekaring kaceng sekaring mayang mbak putuni pun sawan mbak. Jadi di depan kita ini ada semacam tugu batu ya, tugu. Nah, tugu batu artinya memang tugu ini memiliki makna magis dan sakral, sama dengan tuh yang lain seperti tulak atau mungkin Tuhan ya, jadi memiliki makna yang sakral. Ada 2 tugu batu ya, kiri yang lebih tinggi dan kanan yang lebih rendah gitu ya. Diduga tugu batu ini bagian dari sebuah konteks pemujaan pada masa prasejarah yang terus kemudian dilestarikan pada masa peradaban Hindu-Buddha masa kuno sebagai situs kabuyutan, yaitu agama asli Nusantara yang masih lestari di desa-desa ya. Sebagai kemudian tugu batu ini atau menhir memiliki beberapa fungsi: persajian, pemujaan, peringatan, tempat mengikat binatang korban, tempat bersemayamnya arwah nenek moyang, termasuk tempat bermusyawarah para tetua desa ya pada masa lalu. Saat ini masih terlihat ada beberapa kendi sebagai sebuah persajian ya, ada sebuah takiran dengan buah, rokok, bunga-bungaan, makan makanan kecil, di mana kemudian pada masa lalu memang persajian ini bagian dari kemudian agama asli Nusantara yang sangat berhubungan dengan hasil-hasil perkebunan dan pertanian pada masa lalu, sehingga kemudian harapan akan hasil yang melimpah, harapan akan tanaman yang baik, dan diduga leluhur yang sudah meninggal ini masih memiliki peran dalam kemudian memperhatikan, dalam mempengaruhi, dalam kemudian ikut serta dalam urusan anak cucunya yang masih hidup, termasuk dalam urusan pertanian dan alam ya. Nah, ini adalah sebuah kepercayaan tradisi pada masa lalu ditinjau dari segi magis dan sakral. Ditinjau dari segi peranata sosial secara sosiologi gitu ya. Masyarakat religi merupakan masyarakat yang berketuhanan, masyarakat yang senantiasa mengadukan segala permasalahan hidupnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa,
sebagai sebuah kemudian harapan akan keajaiban gitu ya, akan kemudian keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis, keluarga yang kemudian terhindar dari segala penyakit, termasuk kemudian pertanian yang terhindar dari wabah dengan hasil harapan yang sangat melimpah. Ini kemudian diadukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Bisa saja kemudian dalam perspektif lain hal seperti ini adalah perantara, namun juga hakikatnya memang adalah menuju sebuah harapan dan doa diserta kemudian curhatan itu untuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena memang ternyata monoteisme ini terlihat pada masyarakat prasejarah. Kata asli untuk menyebut Tuhan yang Maha Kuasa pada masa lalu yang masih menggunakan kata-kata asli Nusantara adalah Sang Hyang Tunggal. Jadi sang itu juga bahasa asli Nusantara, hyang juga bahasa asli Nusantara, dan tunggal juga bahasa asli Nusantara yang bermakna satu. Jadi Sang Hyang Tunggal ini artinya Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa pada masa lalu. Sebelum kemudian memang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara yang mengenal dengan Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, dan berbagai macam dewa-dewa alam ya, seperti Bayu, Agni, Kali, Parwati, Ganesha, Maharshi, Agastya, dan lain sebagainya. Itu memang ternyata memang di Nusantara ini masyarakat sangat religius gitu ya, mengenal adanya Tuhan yang Maha Kuasa atau Sang Hyang Tunggal. Dan ini kemudian pada masa-masa peradaban Majapahit yang berkembang dengan Hindu-Buddha, juga kazana-kazana masih menyebut Sang Hyang Tunggal gitu ya, atau Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kemudian sebuah cahaya yang temaram di bawah rimbunnya pepohonan ini masih menyimpan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting ini, sebuah jejak mandala pada masa lalu atau jejak-jejak religi pemujaan pada masa lalu ya. Diduga ini adalah beberapa umpak yang kemudian menjadi landasan tiang-tiang kayu sebuah cungkup pada masa lalu untuk menaungi area ini. Diduga memang area ini sangat erat kaitannya dengan pemujaan untuk area pertanian, yaitu masyarakat agraris, yang diduga agama ini memang muncul jauh sebelum masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha sebagai sebuah agama asli Nusantara yang muncul pada masa Proto Melayu, yaitu pemujaan batu besar sekitar 2000 sebelum Masehi atau tahun 2000 sebelum Masehi, dan ternyata lestari hingga saat ini. Semoga bermanfaat.